Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman, janda dan gadis bukan sebuah hal yang harus. Walaupun kalau bertemu antara janda sama gadis, maka gadis didahulukan. Tetapi bukan aib orang menikah dengan janda. Apalagi kalau memang orang itu dasarnya salihah. Ummu Sulaim seorang janda. Abu Talha belum menikah. Tapi dia menikah dengan Ummu Sulaim karena melihat kesolehannya. Dan memang betul apa yang didapatkan. Dan kata para ulama, pendidikan pertama bagi anak dari semua laki-laki muslim adalah bagaimana dia memilih istri yang salihah. Karena akan melahirkan anak-anaknya yang saleh, gitu kan? Terbukti Abdullah yang lahir dari Abu Talha itu dikaruniai oleh Allah 9 orang anak. Dia sendiri Abdullah hafal Quran, 9 anaknya juga hafal Quran. Artinya cucu, anak dan cucu dari Abu Talha semuanya hafal Quran bersama dengan Abu Talha dan Ummu Sulaim. Dan ini semua tidak lepas daripada peran daripada Ummu Sulaim yang merupakan istri salihah. Dan ini sangat berbeda dengan banyaknya orang sekarang wanita atau laki-laki yang mendahulukan wanita hanya karena kecantikannya, kelebihan fisik dan tidak berpikir masalah keimanannya. Dan Nabi SAW sudah ingatkan wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunannya, jalur nasabnya dan agamanya, dan dahulukanlah agamanya, hidupmu akan tenang. Ya, hidupmu akan tenang. Ini tentu salah satu kiprah saja dalam kehidupan Ummu Sulaim, tapi dia banyak melakukan hal-hal yang besar, termasuk dalam setiap peperangan. Kalau Abu Talha mau pergi, maka Ummu Sulaim yang paling pertama menjadi motivatornya. Pergilah wahai Abu Talha, semoga engkau mati syahid dan engkau bisa memberikan syafaatmu untuk kami. Bahkan Ummu Sulaim ikut di kancah peperangan dan ikut membantu dengan memberikan minuman tadi. Yang ketiga teman-teman sekalian, pelajaran adalah bagaimana bolehnya seseorang pada saat menikah, wanita memberikan syarat mahar adalah keislaman calon mempelainya. Sebagaimana Ummu Sulaim tadi mengatakan, Islammu Abu Talha adalah maharmu. Berarti tidak selamanya harus materi. Bisa materi, bisa uang, bisa baju, bisa tunggangan, kuda, mobil kalau kita sekarang, bisa rumah, bisa ayat Al-Quran kalau orang itu memang mau memberikannya, atau bahkan bisa kalau dia non muslim menjadi keislamannya sebagai mahar, dan ini diterima di dalam Islam. Yang keempat teman-teman sekalian, bolehnya seseorang berbicara dengan orang yang akan dia nikahi, tapi sebatas tidak ada pelanggaran syar'i. Ada di antara ikhwat dan akhwat kita terlalu berlebihan dalam masalah ini, atau juga ada orang yang terlalu kurang. Orang berlebihan misalnya dia sampai jalan berdua, padahal sudah ikut pengajian, melakukan hal-hal yang haram. Ini semua tetap tidak boleh, haram dalam Islam. Ini melampaui batas, nggak boleh. Dengan alasan mau menikah, konsep pacaran diganti supaya boleh ta'aruf, gitu kan? Boleh saja, sama dengan orang sekarang mengganti istilah ulang tahun dengan milad, sama saja. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Arab, gitu kan? Tapi ini contoh saja, dia ini dialihkan, ya mereka mengalihkan mana? Tidak boleh teman-teman sekalian, haram. Dan jangan mulai rumah tangga dengan masalah-masalah kemaksiatan. Pasti ada jadi masalah di dalam rumah tangga kita, gitu kan? Jadi coba mulai dengan kebaikan-kebaikan. Jadi di sini bolehnya seseorang berbicara. Ada juga orang terlalu membatasi, dia mau menikah tapi tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak ada pertanyaan, tidak ada apa-apa. Nanti aja kalau sudah akad nikah baru saya mau cari tahu siapa orang ini. Enggak, ini keliru. Loh ya, ada orang begitu. Bahkan saya dapat informasi di Saudi, dan ini ditegur oleh para ulama. Di Saudi terjadi, ada orang tidak pernah kenal istrinya kecuali di malam pertama saja. Udah selesai dia datang, dia lihat istrinya di malam pertama, dia tidak pernah tahu sebelumnya. Padahal termasuk sunnah Nabi SAW datang, nazar, melihat, gitu kan? Bahkan kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon mempelaimu, gitu kan? Laki-laki boleh melihat wajah dan telapak tangan, begitu juga perempuan. Dan boleh, ini sudah saya bahas dalam kajian mahkota pengantin, boleh seseorang duduk bersama mahramnya si wanita itu, dan boleh dia berbicara, bertanya, dan boleh perempuan itu menjawabnya. Tidak ada masalah. Sekarang juga ulama mengatakan boleh seseorang wanita atau seorang laki-laki yang mau menikah menanyakan, mungkin via tulisan. Zaman dulu mungkin surat, zaman kita sekarang ada WA, ada SMS, tapi sebatas, ada batas syar'inya ya. Tidak boleh orang menyimpang, perlu sesuatu, misal perlu tanyakan kebiasaan kamu apa, misalnya pekerjaan apa, gitu kan. Orang mau bertanya, perlu ditanya, pernah dijawab, gitu kan. Baik, saya seperti ini, saya seperti ini. Sebatas memberikan informasi, dan ini dibolehkan. Diambil daripada riwayat Abu Talha pada saat melamar Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim berbicara kan, saya nggak bisa karena saya muslimah, kamu kafir, saya nggak bisa nikah. Lalu Abu Talha kembali lagi kedua kali, lalu menawarkan, saya akan berikan kamu mahar lebih banyak, menikahlah dengan saya.
Lalu kemudian Ummu Sulaim mengatakan lagi, hai Abu Talha, orang seperti kamu tidak boleh ditolak. Kan terjadi komunikasi kan? Orang seperti kamu tidak bisa ditolak, karena kamu adalah orang yang punya kelebihan banyak. Tapi saya muslimah, kamu kafir, gak bisa nikah. Kalau kau masuk Islam, saya jadikan sebagai maharnya. Saya gak butuh duit sama sekali. Berarti ada komunikasi. Nabi SAW pada saat akan menikah, pada saat ditawarkan diri oleh seorang wanita yang menghibahkan dirinya, Nabi SAW wanita itu bilang, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya pada anda. Bahkan penyampaian itu di masjid di depan para sahabat, gitu kan? Ini dalil yang sangat jelas sekali. Lalu Nabi SAW dikatakan dalam riwayat sahih ini menatap wanita tersebut dengan serius, melihat, karena ini adalah penawaran pernikahan. Melihat wajahnya, melihat telapak tangannya, lalu Nabi SAW melihat tidak ada hajat. Lalu beliau menawarkan pada sahabat, dan ini ada satu sahabat yang menikahinya. Berarti kan ada pembicaraan, gitu kan? Dan kita temukan banyak sekali riwayat di antara para sahabat, ada yang menawarkan diri, ada juga yang yang menolak, dan seterusnya. Tapi terjadi komunikasi. Yang penting tidak ada pelanggaran syar'i. Ada orang terlalu berlebihan dalam masalah ini, akhirnya terjadi pacaran yang haram sebelum nikah. Ada orang juga yang terlalu berlebihan membatasi diri sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang pasangannya. Dan ini melanggar juga syar'i. Sampai beberapa sahabat mengatakan, saya pernah mengintai ya seorang wanita, dalam arti kata positif di sini ya. Dia tidak tahu wanita ini kegiatannya apa, maka pada saat wanita itu pergi satu tempat, dia melihat dari jarak jauh saja. Dia melihat wanita ini sebenarnya rutinitas setiap hari kemana sih? Oh ternyata dia pergi ke pasar belanja kebutuhan rumah, kemudian dia kembali, lalu dia masak dan seterusnya. Seperti itulah. Kebutuhan cuma seperti itu. Oh dia sudah tahu, punya gambaran kalau wanita ini seperti ini kegiatannya, gitu kan? Jadi sesuatu yang memang kita mau menikah itu boleh ada hukum syar'i membolehkan masalah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima di sini, jaminan surga bagi Ummu Sulaim radhiyallahu anha hanya karena niat mau menarik Abu Talha agar masuk Islam. Dan bolehnya orang menikah dengan mu'allaf di sini. Bolehnya orang menikah dengan mu'allaf, dan ini perlu digarisbawahi juga. Jadi jangan disalahkan kalau seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir yang masuk Islam. Cuma saja perlu digarisbawahi satu hal teman-teman sekalian, kalau ada muslim dan muslimah, maka kita harus dahulukan muslim dan muslimah yang sudah pasti-pasti dalam keadaan Islam. Karena kalau la qadarullah, semoga Allah tidak takdirkan, terjadi perceraian, minimal anak-anak tidak ikut murtad, gitu kan? Tapi kalau seseorang merasa dirinya bisa memandu dan dia lihat orang ini memang betul-betul ikhlas mau masuk Islam, dia mau cari pahala, silahkan saja, tidak ada masalah. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Makanya di sini Nabi SAW tidak pungkiri sama sekali perilaku Ummu Sulaim. Sementara Ummu Sulaim adalah termasuk sahabiat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Hampir tiap hari Ummu Sulaim di rumah Nabi SAW, di rumah Aisyah. Dan kita sudah tahu tadi anaknya Anas bin Malik dijadikan pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Dan kita tahu semua riwayat tentang masalah dalam rumah, umumnya dalam rumah ya, bukan semua, umumnya dalam rumah atau yang perilaku Nabi SAW sehari-hari, Anas bin Malik yang meriwayatkannya. Dan ini menandakan kedekatan Ummu Sulaim dengan Nabi SAW. Dan ini jaminan surga bagi perbuatan baik tadi. Dan kita tahu di sini bagaimana mudahnya seseorang muslim mendapatkan surga asal dia melakukannya atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau mencari ridha Allah. Yang keenam teman-teman sekalian adalah fadilah sabar. Fadilah sabar. Bagaimana seseorang sabar dalam menghadapi masalah, dan kita sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, hadir di majelis ilmu, sabar. Sampai dulu teman-teman sekalian ada seorang ulama bernama Al-A'mash, ulama hadis. Al-A'mash ini kalau ngomong, disebutkan dalam kisah beliau, itu kalau beliau ngomong seringkali ludahnya terlempar-lempar. Iya. Dan ini disebutkan oleh para ulama hadis. Jadi kalau murid-muridnya dulu di depan, alhamdulillah di sini di depan tidak ya. Itu kalau lagi ngomong pasti kena ludah sambil nulis. Tapi mereka sabar. Ya, sering kali mereka selesai menulis hadis, yang penting dapat hadis, mereka mengusap wajah mereka karena ada ludah. Iya. Itu disebutkan dalam salah satu riwayat tentang beliau gitu ya. Tapi mereka sabar. Mereka sabar. Imam Ahmad pernah mencari ilmu satu hadis di ujung Irak 1 bulan naik kuda, ngejar satu hadis baru kembali lagi.
Begitu sabarnya mereka dalam menuntut ilmu, begitu sabarnya mereka dalam beribadah, gitu kan? Selalu saja begitu. Sabar dalam mengerjakan ibadah dibutuhkan. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita pasti terlintas kesempatan untuk berzina, kesempatan untuk dusta, kesempatan untuk riba, kesempatan untuk nipu, banyak. Kan gitu. Seorang kalau safar, tinggal di hotel sendirian, terbuka pintu zina, dia bisa panggil pezina, naudzubillah. Tapi dia sabar. Seseorang bisa saja nonton sesuatu di HP-nya, tapi dia sabar. Mungkin yang buruk misalnya, tapi dia sabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan harian. Dan kata para ulama, dua sabar yang pertama lebih penting daripada sabar yang ketiga. Maksudnya sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat lebih penting daripada sabar dalam masalah cobaan harian. Walaupun di sini Abu Talha dan Ummu Sulaim dapat cobaan dari harian karena anaknya meninggal, gitu kan? Anaknya meninggal. Dan kita dengarkan bersama-sama teman-teman beberapa ayat Al-Quran dulu berhubungan dengan sabar. Misalnya disebutkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yulaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, dia kalau datang cobaan, karena pahala sabar dapat kalau lagi ada cobaan, ada gangguan orang, ada fitnah, ada ghibah, ada diambil haknya, utang tidak dibayar, apalah segala macam gangguan-gangguan, butuh kesabaran. Disitulah butuh kesabaran. Dan sabar adalah menerima itu sebagai cobaan dari Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar dari masalah itu. Dan orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hisab. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabasyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang mukhbitin atau orang yang menundukkan dirinya kepada Allah, yaitu orang-orang yang kalau diingat Allah, disebut Allah, maka hati mereka menjadi lunak dan patuh, serta orang-orang yang sabar terhadap apa yang diujikan kepada mereka, dan orang yang suka mendirikan sholat dan juga menginfakkan apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Juga Allah puji orang-orang yang sabar, masuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang terpuji. Dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 35 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat. Lalu Allah datang menyebutkan was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina li furujihim wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya seluruh muslim laki-laki dan muslimah perempuan, mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, baik, afwan, bisa merapat lagi teman-teman ikhwah, kalau masih bisa merapat, karena banyak yang di luar baru datangnya. Sesungguhnya semua muslim laki-laki dan semua muslimah perempuan dan semua laki-laki mukmin serta semua perempuan mukminah dan semua laki-laki yang suka lama ruku dan lama sujud, salah satu makna al-qanit, dan semua wanita yang juga suka ruku dan sujud atau rajin beribadah, dan semua laki-laki yang jujur dan semua perempuan yang jujur, serta semua laki-laki yang selalu sabar, ini saksi bahasan kita, dan semua perempuan yang sabar, dan semua laki-laki yang khusyuk, selalu konsentrasi dalam ibadah, dan semua perempuan yang khusyuk, serta semua laki-laki yang suka berinfak atau bersedekah, dan semua perempuan yang suka bersedekah, dan semua laki-laki yang suka berpuasa, serta semua perempuan yang suka berpuasa, dan laki-laki yang suka menjaga kemaluan mereka tidak pada yang haram, ya, dan semua perempuan juga yang menjaga kemaluan mereka tidak diletakkan pada yang haram, dan orang yang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Semua itu termasuk orang sabar di sini adalah Allah janjikan bagi mereka pembersihan dosa-dosa mereka, dan Allah akan berikan pahala yang besar. Juga dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 46 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Selalulah bersabar, terima takdir Allah, lagi sakit, lagi cobaan, lagi apa, sabar, terima dulu itu, di situ pahalanya. Kemudian
kita ikhtiar mencari jalan keluar. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau ada cobaan teman-teman sekalian datang, seperti kasus tadi Abu Talha, dia sangat cinta dengan anaknya, tiba-tiba meninggal. Lalu Ummu Sulaim berusaha menghiburnya, dia merasa kehilangan, tapi dia sabar di sini kan. Setiap kali orang yang sabar teman-teman sekalian, dia harus memahami satu hal, artinya dia tidak sabar pun terjadi. Lalu bagaimana caranya? Artinya biar dia ribut juga tidak ada gunanya. Makanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, berbeda sekali antara orang yang diberikan cobaan oleh Sang Pencipta Allah lalu dia sabar sehingga dia dapat pahala dan dapat jalan keluar dari masalahnya, dengan orang yang diberikan cobaan oleh Sang Pencipta Allah terus dia mengeluh, keluh kesah, tetap aja harus sabar. Tetap aja harus sabar, tidak ada pahalanya. Maka lebih baik kita bersabar, gitu kan? Itu poin supaya kita mau bersabar dalam masalah. Jadi tidak usah terlalu banyak berkeluh kesah teman-teman sekalian. Artinya kalau ada orang yang bertanya tentang masalah yang sedang kita hadapi dan kita butuh menjelaskan, kita boleh jelaskan. Tapi kalau semua orang kita ceritakan tidak perlu, gitu kan? Supaya kita tetap mendapatkan maksimal dari pahalanya. Hasan Basri mengatakan rahimahullah, puncak daripada kesabaran, pahala sabar adalah bila seseorang menahan lisannya dari penyampaian masalahnya dan dia hanya berkeluh kesah pada Allah dan pada ahlinya. Artinya memang misalnya dia sakit, dokter, misalnya dia konsultasi kepada para ulama, bukan semua orang, tetangganya, teman-temannya semua tahu masalah dia. Kemudian juga dalam Al-Imran, ayat Al-Quran Allah perintahkan kita di akhir surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 200. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bersabarlah dan suruh orang-orang di sekitarmu bersabar. Wasiatkan itu, gitu kan? Dan saling membantu satu sama yang lain, eratkanlah hubungan dan bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ini kelebihan yang keenam atau pelajaran yang keenam tentang fadilah sabar. Berikut dengan dalil-dalilnya. Yang ketujuh teman-teman sekalian, perlunya seseorang itu jeli dalam memilih waktu dan tempat untuk berbicara. Memilih waktu, tempat dan juga kosakata untuk berbicara. Di sini saya jelaskan dari kejadian Ummu Sulaim pada saat jeli sekali bagaimana dia menyampaikan masalahnya kepada suaminya. Kata sebagian ulama hadis, Ummu Sulaim radhiyallahu anha dapat jaminan surga karena perilaku tadi masuk Islamnya Abu Talha, dan bukan mustahil hadis yang tentang Nabi SAW mendengarkan telapak kakinya justru terjadi setelah dia menaruhkan Abu Talha masuk Islam dan Nabi SAW dengar, dan juga setelah meninggalnya anaknya yang dia sabar dalam menghadapinya. Bukan seperti sebagian muslimah pada saat anaknya bukan cuma meninggal, sakit saja dia tambah membuat suaminya bingung, gitu kan. Maka ini akan menambah masalah, memperkeruh permasalahan. Tapi bagaimana ini anaknya meninggal dia masih bisa sabar, dia tahu ini adalah kuasa Allah SWT, apalagi meninggal adalah ajal, tidak mungkin bisa dihidupkan lagi kembali. Kemudian juga dia membuat suaminya sabar. Sebagaimana Al-Imran ayat tadi ayat 200. Dan di sini memilih tempat, waktu untuk berbicara adalah sangat penting dalam masalah rumah tangga. Jangan marah pada saat pasangan lagi jangan bicara pada saat pasangan lagi emosi. Kemudian kita memilih kosakata yang tepat, ya, supaya memang bisa selesai permasalahannya. Kalau tidak maka akan makin keruh. Dan pelajaran yang lain teman-teman sekalian, tidak bolehnya seorang muslim dan muslimah mencampuri urusan orang lain tanpa ada haknya di situ. Misal dia dengar berita seseorang terjadi masalah, suami istri misalnya, lalu dia ikut-ikutan campur di situ. Mau menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan prihatinnya, nggak ada urusannya sama sekali. Karena dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa terjadi? Ya. Dia tidak tahu, apalagi kalau dia cuma dengar sepihak maka bermasalah. Dan ini masalah ya. Kalau kita berhubungan teman-teman sekalian dengan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah, maka kasusnya bertaubat sudah selesai. Tapi kalau kita berhubungan dengan makhluk, ini beda ini. Karena selain taubat kepada Allah, harus wajib hukumnya seseorang itu untuk meminta maaf. Dan itu tidak gampang. Berapa banyak rumah tangga orang rusak malah karena campur tangan orang ketiga yang mau jadi pahlawan tiba-tiba. Bukan ahlinya, ya, tidak ada urusan sama dia gitu loh. Tidak kenal. Kalaupun kenal cuma dari jauh, ini nggak boleh. Sama halnya juga memberikan nasihat kepada orang yang kita tidak tahu, kita bukan bidangnya. Ada orang lagi masalah dalam usahanya,
Nanti tiba-tiba kita mau jadi pahlawan, berikan masukan, akhirnya jadi tambah kacau ya perusahaan orang gitu. Ini nggak perlu semuanya. Jadi hadits Nabi SAW yang berbunyi mulia, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu kepada sesuatu yang bermanfaat. Ini harus jadi kaidah hidup, penting sekali untuk digarisbawahi. Makanya Ummu Sulaim berkata kepada orang sekitar rumahnya, jangan ada yang sampaikan kepada Abu Talha, biar saya sendiri. Kenapa? Takutnya nanti Anas bin Malik, anaknya ataupun pembantunya ataupun orang sekitarnya, kerabatnya takut salah bahasakan. Jadi dia yang mau menyampaikan karena dia tahu dia ahlinya. Artinya seakan-akan Ummu Sulaim mau berkata, hai Abu Talha, kalau kau sedih saya juga sedih, saya ibunya, saya melahirkannya, tapi saya bisa sabar, gitu kan? Maka ini penting teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, jangan pernah campuri urusan-urusan orang lain kecuali kita ahlinya. Emang kita adalah seorang dokter, akhirnya kita harus tanya penyakit-penyakitnya. Seorang ustadz yang memang atau ustadzah yang harus menanyakan masalah apa, lalu kemudian memecahkan permasalahan tersebut. Tapi kalau tidak ada urusannya, kemudian tiba-tiba saja mau mencampuri, ini semua adalah hal yang buruk. Dan ini masuk dalam masalah ghibah, bahkan bisa pindah ke masalah fitnah. Kemudian teman-teman sekalian, itu tadi yang ketujuh. Yang kedelapan adalah fadilah jihad. Fadilah jihad. Dan fadilah menguasai keterampilan perang. Ini yang paling panjang yang akan saya jelaskan berhubungan dengan masalah materi kita. Keterampilan perang dan juga ya pentingnya masalah jihad. Jihad teman-teman sekalian sudah pernah kita paparkan di beberapa bahasan kita yang sebelumnya, karena hampir semua sahabat hadir di jihad. Cuma saya ingatkan kembali bahwasanya seorang mukmin tidak boleh lepas dari hidupnya tentang konsep jihad. 10 tahun terakhir baginda Nabi SAW di Madinah, kalau kita tarik ya, itu setiap 2 bulan sekali ada jihad. 2 bulan sekali. Baik beliau ikuti secara langsung atau memang beliau SAW mengutus pasukan. Tidak boleh kita melupakan. Ada orang teman-teman terlalu berlebihan dalam masalah jihad sehingga melampaui batas, seperti kaum Khawarij. Harus perang, harus bunuh orang. Enggak. Bahkan tidak mau tahu perempuan kah, anak kecil kah, semuanya dibunuh. Ini enggak benar, haram dalam agama. Ada juga orang terlalu kurang, tidak mau jihad sama sekali, bahkan tidak mau membahas dalam hidupnya. Ini salah juga, gitu kan? Kita harus tahu, Nabi SAW dan semua sahabat teman-teman jihad, perang. Nabi SAW luka. Bahkan Nabi SAW waktu pergi perang Tabuk, ada satu sahabat yang sempat telat. Begitu sholat duhur, dia sholat duhur di Madinah, ingin mengejar pahala sholat duhur di Masjid Nabawi 1000. Pasukan sudah keluar. Pasukan sudah keluar, gitu kan? Maka dia sholat bersama Nabi SAW. Nabi kirim pasukan, orang ini disuruh ikut. Setelah sholat, Nabi SAW lihat dia. Kata Nabi SAW, kenapa kau nggak pergi? Ya Rasulullah, saya rasa saya masih bisa kejar pasukan. Saya tidak mau kehilangan fadilah sholat di masjid Anda. 1000 pahala. Habis ini saya langsung pergi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, sungguh apa yang telah mereka capai tadi dari langkah-langkah kaki mereka, dari pagi tadi mereka keluar sampai duhur ini, tidak akan pernah kau jangkau dengan sholatmu ini. Pahalanya lebih besar. Sholat di sana, safar, jihad, lebih besar daripada sholat di Masjid Nabawi, gitu kan? Jadi fadilahnya sangat besar, gitu kan? Bahkan kita sudah pernah sebutkan hadis Muslim, kata Nabi SAW, makbarrat kadama abdin fisabilillah fatamassuhun nar, tidak akan pernah disentuh api neraka 2 telapak kaki yang pernah tersentuh debunya medan perang, debunya saja, belum bicara yang lain. Bagi teman-teman yang masih khawatir dengan mati segala macam, mati pasti datang, mau di ranjang, mau di medan perang, mau di mobil, mau lagi makan, mau lagi tidur, kalau mati datang akan datang. Maka seorang muslim harus menjadikan target hidupnya adalah bagaimana kalau terbuka pintu dia akan jihad. Tapi jihad tentu terbagi lagi ya, ada yang sifatnya fardu ain, dia akan jadi wajib individual kalau negara atau wilayah kita sedang dicaplok, sedang dijajah. Kayak waktu Indonesia dijajah oleh Belanda sama Jepang, seperti Palestina sekarang dijajah oleh Israel. Atau memang ada sifatnya jihad itu adalah maksud dalam fardu ain juga adalah panggilan komandan pemimpin. Kalau ada pemimpin wilayah misalnya presiden mengatakan jihad, maka itu jadi fardu ain juga, harus ikut laki-lakinya. Kemudian yang kedua bisa menjadi sunnah. Sunnah adalah kalau seseorang mau ikut dengan pasukan muslimin yang ada menjaga di perbatasan muslimin, atau misalnya ekspansi-ekspansi Islam yang terjadi.
maka ini boleh, sunnah hukumnya, tapi bukan fardu ain secara individu karena sudah ada pasukan yang ikut berperang. Jihad bisa menjadi makruh, ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dia pergi dan dia masih punya orang tua dan dia tidak izin dari orang tuanya, bisa jadi makruh. Dan jihad itu bisa menjadi haram bagi dia, bahkan jadi dosa kalau dia itu pergi dan bukan niatnya untuk meninggikan kalimat Allah, ya. Sebagaimana kejadian Kazman, salah satu orang Ansar yang mati di perang Uhud setelah membunuh sekian banyak musuh, ternyata sahabat mengatakan orang ini pasti di surga karena bunuh banyak musuh. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak akan bersatu antara seorang muslim dan kafir di neraka. Kalau dia sudah berhasil bunuh satu orang kafir, Allah jamin baginya surga. Maka para sahabat mengatakan orang ini di surga nih, Kazman nih, ya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak, dia di neraka. Para sahabat bingung, kok bisa? Orang sekuat ini, orang membunuh sekian banyak musuh. Lalu sahabat ikutin mengintai karena di medan perang tidak sempat bertanya pada Nabi SAW, mereka ngintai. Ternyata Kazman ini kena sabetan pedang, kakinya sobek, keluar darah, dia kesakitan, dia ke pinggir kancah peperangan, dia turun dari kudanya lalu dia tusuk badannya sendiri. Dia bunuh diri. Lalu dia mengatakan, saya berperang untuk membela kaum saya. Jadi haram buat dia ini, gitu kan? Karena bahaya sekali. Dia untuk membela sukunya, bukan karena meninggikan kalimat Allah, maka bisa jadi masalah itu. Baik teman-teman sekalian, dan jihad cukup banyak untuk fadilahnya, diantaranya hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, sesungguhnya puncak Islam adalah jihad. Puncak Islam adalah jihad. Dan juga orang yang mati syahid punya fadilah banyak. Paling tidak adalah bisa menyelamatkan 70 keluarganya di akhirat nanti, dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi dari tubuhnya keluar darah dan mengalir dan lebih wangi daripada bau kasturi. Jasanya tidak akan dimakan oleh tanah, tidak akan ada lagi pertanyaan malaikat di kuburan, tidak ada lagi timbangan amal pada hari kiamat, masuk surga tanpa hisab, kemudian juga masuk surga yang tertinggi, surga Firdaus, gitu kan. Sementara orang di alam barzah, dia ruhnya berada di pelatuk burung-burung yang berwarna hijau yang berputar-putar di surga. Jadi orang masih di bumi, ini dia sudah di sana, gitu kan. Jadi banyak fadilahnya. Makanya seorang muslim harus jadikan sebagai targetnya. Kalaupun tidak ada, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi SAW yang mulia, semoga Allah memberikan kita ini tentunya. Kata Nabi SAW, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Siapapun yang minta kepada Allah mati syahid tulus dari hatinya, maka Allah akan berikan kepadanya mati syahid fadilahnya walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi harus seorang muslim keluarkan dalam jiwanya masalah itu. Selain fadilah jihad teman-teman, ada perintah untuk menguasai keterampilan-keterampilan jihad. Dan ada beberapa poin yang ditekankan sekali di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita akan mulai dengan hadis Nabi SAW dulu. Yang hadis ini hadis sahih tentunya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat secara fisik, punya keterampilan-keterampilan bela diri, keterampilan-keterampilan peperangan yang bisa mengalahkan musuh, punya kecerdasan, punya banyak ide, punya banyak ilmu, ya. Itu jauh lebih dicintai, jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kata sebagian ulama hadis, lemah, malas belajar, nggak mau menjaga kesehatan tubuhnya, nggak mau punya keterampilan. Ini dikatakan Nabi SAW mukmin yang lemah. Tapi keduanya punya kebaikan. Maksudnya imannya sudah cukup menjadi kebaikan. Lalu kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'im billah wala ta'jaz. Oleh karena itu, untuk menjadi orang mukmin yang kuat, ini lanjutan hadisnya adalah jaga apapun yang bermanfaat bagimu. Kata sebagian ulama hadis adalah yang bisa membuat namamu harum, yang bisa membuat kamu dikenang, punya ilmu yang bagus, jabatan yang bagus, ya, punya harta yang banyak, itu boleh, silahkan, ya. Semua itu dibolehkan dalam Islam, karena kita tidak boleh menghinakan diri kita, kita boleh memuliakannya malah, gitu kan. Jagalah apapun yang bermanfaat bagimu, yang bisa mengangkat nama baikmu dan seterusnya. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah agar dibantu untuk itu. Wala ta'jaz, dan jangan pernah kau putus asa. Lanjutan hadis dikatakan oleh Nabi SAW, dan kalau kalian ditimpa sesuatu, janganlah bilang kalau seandainya, karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Jadi selalu saja kita semangat, optimis untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik teman-teman sekalian,
Di sini disebutkan oleh para ulama tentang masalah keterampilan perang yang perlu dimiliki, sekaligus kalau kita bahasakan sekarang olahraga sebenarnya, gitu kan? Dan ini termasuk hal yang perlu digarisbawahi karena Nabi SAW melakukannya. Yang pertama, yang paling ditekankan adalah memanah. Memanah. Ini betul-betul ditekankan oleh Nabi SAW. Beranjak daripada tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunikum la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Artinya, dan persiapkanlah dari diri kalian masing-masing secara individu. Bahkan sebagian ulama mengatakan laki-laki dan perempuan, dua-duanya disuruh. Karena Nabi SAW dalam peperangan jihad mengajak perempuan mengobati para mujahidin, memberikan minum dan seterusnya, gitu kan? Memberikan semangat, bahkan seringkali mereka ikut dalam peperangan seperti tadi pada Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Kata Allah, persiapkanlah apa yang kalian mampu, ya, semampu kalian dari kekuatan fisik, mental, ya, dan juga dari menunggangi kuda untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Dan ada juga orang-orang yang berperang tapi kalian tidak mengetahuinya, Allah mengetahuinya, tapi kalian lakukanlah saja. Ada masalah yang kalian harus pecahkan, pecahkan. Ada harus hadapi, hadapi, gitu kan? Dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti akan kalian terima pahalanya. Apa kata Nabi SAW pada saat menjelaskan ayat ini? Kata beliau, ketahuilah kekuatan fisik itu dan konsentrasi yang paling bagus adalah di memanah. Ini sabda Nabi SAW, dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Selalu Nabi ulangi sampai 2 kali. Ketahuilah kekuatan fisik dan konsentrasi ada di memanah. Ketahuilah kekuatan fisik dan konsentrasi ada di memanah. Maka dianjurkan setiap muslim belajar ini teman-teman sekalian. Belajar memanah. Dan sekarang sudah jadi olahraga kan? Bahkan orang mau ke Senayan, mau ke olahraga silakan. Boleh dibeli alatnya, gitu kan? Jadi ini perlu digarisbawahi dan ini sangat dianjurkan. Kemudian ada hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bazzar dan Tabarani, berbunyi, belajarlah memanah karena memanah sebaik-baik permainanmu. Hadis sahih. Jadi kalau mau dijadikan sebagai permainan harian, maka memanah yang paling bagus. Ini bahasa Nabi SAW. Dan kita tahu di sini Abu Talha terkenal sekali dengan panahannya. Sampai dikatakan tadi dia memanah dan panahnya tidak ada yang meleset, semua kena ke musuh. Sampai dia melempar panah yang tidak ada kepalanya pun bisa membunuh musuh. Gitu kan? Keterampilan. Ada beberapa athar menyebutkan kalau Abu Talha bisa memanah dengan satu busur bisa melempar 3 anak panah sekaligus. Ya. Jadi keterampilan yang luar biasa. Ada tentu rincian para ilmuwan muslim menjelaskan tentang apa kelebihannya memanah, kenapa dia menjadi olahraga yang paling yang dinomorsatukan, ya, istilahnya dalam hadis-hadis ini adalah karena orang memanah butuh konsentrasi. Dia harus bisa meredam emosinya, karena sedikit dia lepas konsentrasi maka bisa lepas sasaran, gitu kan? Dan dia harus mengulangi lagi, narik lagi, ya, mengatur lagi. Jadi memang butuh kesabaran. Jadi dia nanti akhirnya akan berusaha agar konsentrasi dan panahnya dilemparin kena sasaran. Dan ini sudah menjadi tradisi para ulama-ulama kita, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau gemar sekali berburu. Dan untuk melatih memanahnya, karena belum ada jihad pada saat itu, tidak terjadi jihad di zaman beliau pada saat itu, maka beliau pun akhirnya melakukan panahan itu dengan berburu, ya. Juga ada hadis Nabi SAW yang kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, lemparlah panah dan tunggangilah kuda. Lemparlah panah artinya memanahlah kalian, jadikan sebagai kebiasaan, dan tunggangilah kuda. Nanti akan kita jelaskan masalah menunggang kuda, kita masih fokus ke masalah ini. Juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tahawi, ajarkan putra-putramu berenang dan memanah. Ajarkanlah putra-putra kalian berenang dan memanah. Hanya saja tentu di zaman Nabi SAW, Madinah jauh dari air, dari laut, ya, jauh, ya, maka ke Jeddah sekitar 400 km dan itu sangat jauh. Maka Nabi SAW fokus kepada masalah memanah ini, ya, memanah dan beberapa olahraga yang akan kita sebutkan nanti.
Juga ada hadis Nabi SAW, ajarkan anak kalian dalam hadis sahih, ajarkan anak kalian memanah. Masuk dalam makna memanah juga adalah melempar lembing atau tombak. Rami, rami dalam bahasa Arab bisa berarti anak panah yang dilemparkan atau tombak yang dilemparkan. Sasaran pokoknya yang dilempar, sesuatu yang tajam dilempar ke arah musuh gitu kan. Maka namanya rami. Tapi di sini lebih tepatnya adalah panahan sebenarnya. Yang jelas maksud dalamnya tombak, lembing, semuanya yang dipakai melempar. Sebagian ulama mengatakan kalau dia belajar melempar pisau dan itu memang melempar sasarannya sama, maka sasarannya sama adalah ke target, ke musuh, maka sama juga masuk dalam masalah perintah ini. Ajarkan anak kalian melempar, gitu kan? Di sini memanah, melempar lembing, melempar pisau, pokoknya seperti itulah ya. Kemudian berenang dan menunggangi kuda, serta suruh mereka meloncati kuda sementara kuda itu berlari. Ini hadisnya. Jadi kudanya dipukul lari, kemudian disuruh anak kita lari, suruh naik, loncat ke atas sementara kuda itu berlari. Nah, udah bisa? Tidak apa-apa lah. Sekarang belajar duduk dulu di ta'lim. Nanti satu waktu. Tentu teman-teman sekalian, ada tadi yang saya lupa sampaikan. Al-Quran juga banyak menceritakan tentang pentingnya orang menjaga fisik supaya kuat ya. Penting dalam Islam itu, karena tubuh kita ini elastis teman-teman sekalian. Elastis sebenarnya. Antum bisa besarkan, bisa kecilkan, gitu kan? Lah ya. Ada, walaupun orang dasarnya misalnya badannya kurus misalnya, dia bisa gemukin, dia bisa besarin, dia bisa olahraga, bisa dilakukan. Dan kalau orang melakukan itu karena perintah Allah, pahala loh itu. Pahala itu. Untuk olahraga ya, menjaga kesehatan itu penting. Kalau kita niatnya merawat tubuh, pahala itu. Apalagi kalau niatnya ditambah, kalau satu waktu dibutuhin jihad, saya pakai keterampilan saya. Nah itu luar biasa. Itu yang kita ingin jadikan target. Ya. Ini saya bukan ajar pulang dari sini berantem. Ya. Bukan itu maksudnya, tapi kemahiran, keterampilan, olahraga. Gitu kan. Jangan lagi dipelintirin. Pernah terjadi dalam surah Al-Qasas diceritakan ayat 26. Nabi Musa AS, kan semua nabi-nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. 10 orang laki-laki, semua nabi. Untuk membela agama Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW punya kekuatan. Nabi Musa AS saking kuatnya, waktu dia temukan ada 2 orang suku Kipti, sukunya Fir'aun dan suku dari Bani Israel, sukunya dia lagi ribut di jalanan. Lalu Nabi Musa AS pisahkan. Ternyata orang Kipti ini tetap aja mau mukul, karena dia merasa waktu itu Bani Israel budak. Maka Musa AS menampar sekali saja, mati orang Kipti itu. Sekali pukulan mati. Musa AS waktu itu dilaporkan kepada Fir'aun kalau Musa membunuh suku Kipti ini. Fir'aun ini sudah lama tidak suka sama Musa, tapi karena istrinya suka jadi akhirnya diambil. Fir'aun tidak punya anak, gitu kan, mandul, gak punya anak. Istrinya suruh ambil jadi anak angkat. Dia sudah lama mau cari kesalahannya Musa, karena ini Bani Israel. Dia perintahkan Bani Israel untuk dibunuh gitu. Pas dapat kasus ini, Fir'aun bilang bunuh Musa. Dikejar Musa AS. Musa lari ke Madian. Madian tempatnya Nabi Syuaib, mertuanya. Waktu itu kebetulan di Madian ada sumur, itu selalu kalau pagi ditutup, kalau malam ditutup, kalau sore ditutup dengan batu. Batu besar ini cuma 10 orang baru bisa terangkat, beratnya, tutupin sumur itu. Supaya orang dari luar tidak ada yang ngambil air atau tidak ada yang taruh racun atau apa, supaya orang negeri Madian tidak mati gitu kan. Maka seperti itulah. Nah, kalau pagi 10 orang itu angkat, ada bertugas, sampai menjelang sore ditutup lagi kembali. Kebetulan ada 2 anak gadisnya Syuaib alaihissalam datang ke situ mau ngambil air tapi enggak, sudah ditutup, sudah sore. Ayah mereka Nabi Syuaib sudah tua. Musa alaihissalam pada waktu itu bertepatan baru tiba di Madian. Musa kemudian lihat dari jauh ada 2 perempuan, dalam Al-Quran diceritakan surah Al-Qasas. Panjang ayatnya, ma khatbukuma qala ta'ala nasqi hatta nusdir riya. Apa masalah kalian, kata Musa. Kata keduanya, kami tidak bisa mengambil air karena sudah ditutup dengan ini. Wa abuna syekhun kabir, sementara ayah kami orang tua, nggak bisa ngangkat batu. Maka yang terjadi, Musa alaihissalam mengangkat batu itu sendirian. 10 orang Nabi Musa angkat sendiri. Dipindahin batu itu, kemudian diambil air, diberikan air tersebut, lalu kemudian Musa tutup kembali sumurnya, gitu kan. Kemudian pulanglah si 2 perempuan ini, rupanya melapor kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengutus salah satunya. Al-Quran menceritakan, datanglah salah satu dari anak Syuaib dalam keadaan malu, lalu berkata, hai Musa, datanglah kepada ayah kami, karena ayah kami ingin membalas atas kebaikanmu, gitu kan.
Udah selesai, datanglah Musa alaihissalam. Musa jalan, rupanya perempuan ini anaknya Syuaib jalan di depan, Musa di belakang. Setiap kali ada angin kencang, badannya anaknya Syuaib berbentuk. Jadi kelihatan auratnya, kesannya gitu. Karena kan kelihatan aurat bukan cuma tersingkap kulit, tapi bisa saja terbentuk dengan ketatnya pakaian. Musa tidak mau terganggu keimanannya, dia bilang sama anak Syuaib, kamu sekarang jalan di belakang, saya di depan. Bilang saja kanan atau kiri, supaya tidak terganggu keimanannya, gitu kan? Seperti itulah caranya, hai teman-teman, ya. Jangan kesempatan. Ini ada perempuan rok pendek malah sengaja jalan di belakang. Sampai di rumah Syuaib alaihissalam. Kemudian Nabi Syuaib minta, apa masalahmu hai Musa? Musa ceritain gini. Lalu Nabi Syuaib mengatakan, udah kamu aman. Allah sudah beritain kepada saya tidak bakal sampai ke sini Fir'aun. Tapi saksi bahasan kita Al-Qasas 26, salah satu anak Syuaib tadi yang datang itu memanggil Musa supaya datang, dia mengatakan, ya aba, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Hai ayahku, sewa orang ini, pakai tenaganya, karena sebaik-baik orang yang kamu sewa atau pekerjakan adalah orang yang dua sifatnya, qawiyun amin, kuat secara fisik. Karena Musa angkat batu sendiri. Kita nggak butuh, walaupun telat kita tiba ngisi air, tetap Musa bisa isi. Dan amin, terpercaya. Terpercaya kata ulama tafsir adalah pada saat lagi jalan tadi tersingkap aurat, Musa alaihissalam suruh dia ke belakang. Artinya ini orang luar biasa, ya kan? Maka akhirnya Syuaib faham. Syuaib bukan cuma sekedar pekerjakan, Syuaib menawarkan agar menikah salah satu dari dua anak perempuannya, lalu Musa pun menikah alaihissalam. Tapi saksi bahasan kita adalah di sini Al-Quran menyebutkan tentang kelebihan Musa, qawiyun amin, kuat dan juga terpercaya. Jadi memang kita disuruh itu teman-teman sekalian, suruh menjaga fisik, suruh menjaga kekuatan kita. Baik, kita masuk yang kedua teman-teman sekalian, selain daripada memanah adalah menunggangi kuda. Menunggangi kuda, dan ini tidak akan pernah habis waktunya. Walaupun sekarang ada mobil, ada pesawat, tapi kuda disebutkan, lafadz itu. Al-Quran tadi surah Al-Anfal ayat 60 menjelaskan wa mir ribatil khail. Ribatul khail artinya cara mengikat kuda, cara menariknya, cara menungganginya, cara menenangkannya, segalanya berhubungan dengan masalah kuda. Persiapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan-kekuatan kalian dan dari urusan kuda nih. Merawatnya, memasang kekangannya, segala macam itu semua harus dipelajari. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah mengikuti lomba kuda yang dikempiskan dari hafaya dan berakhir di thaniyatil wada. Saya jelaskan dulu, yang dimaksud dengan dikempiskan adalah ada kuda-kuda sengaja dirampingkan. Biasanya orang yang pakai bertanding tahu masalah itu, karena kalau kudanya terlalu banyak makan, gemuk dan susah lari. Jadi dinamakan adalah dikempiskan, atau bahasa lainnya kuda terlatih. Nabi SAW pernah membuat pertandingan lomba kuda dari sebuah wilayah namanya Hafaya kepada Thaniyatil Wada. Jaraknya tentu antara ini ya cukup jauh. Sufyan berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, Bukhari berkata, jarak antara Hafaya dan Thaniyatil Wada adalah 5 atau 6 mil. 5 atau 6 mil ya di sekian kilo, mungkin sekitar 10 sampai 15 kilometer gitu kan. Pertandingan kuda, dan Nabi SAW ikut sendiri di situ. Serta Abdullah bin Umar perawi hadis pun ikut dalam pertandingan tadi. Dan Abdullah bin Umar melanjutkan dan juga mengatakan Nabi SAW juga ikut dalam lomba kuda yang tidak dikempiskan dari Thaniyatil Wada kepada Banu Zuraik. Lalu kata Sufyan, jarak antara Thaniyatil Wada dengan Zuraik adalah 1 mil. Maksudnya Nabi SAW pernah ikut tanding kuda yang terlatih, juga pernah kuda yang tidak terlatih, kuda biasa saja. Kemudian Nabi SAW juga ngajak para sahabat, ayo kita tanding, lomba sampai ke sana. Dan itu kalau kuda yang tidak terlatih, Nabi SAW menggunakan jarak 1 mil. Kalau kuda terlatih sampai 5-6 mil, gitu kan? Berarti Nabi SAW sini melakukan dan mengajak para sahabat untuk menguasai kuda, karena tentu bertanding dalam kuda berarti dia harus menguasai kuda itu, bukan hanya sekedar menungganginya. Juga Ibnu Umar meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah memperlombakan kuda-kuda dan melebihkan jarak bagi kuda-kuda yang cukup umur. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
Juga Rasulullah SAW pernah memperlombakan kuda dan memberi hadiah kepada pemenangnya. Riwayat Imam Ahmad. Dan ini menandakan bolehnya kalau ada pertandingan olahraga mendapat hadiah. Motivasi. Juara kelas kah, juara olahraga kah, juara apalah ya, itu boleh dikasih hadiah. Enggak ada masalah. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW berikan sahabat yang menang, diberikan hadiah. Tapi tentu rincian tentang apa yang dikasih belum kita temukan, gitu kan? Saya pribadi temukan, mungkin ada dikasih hadiah kurma, mungkin dikasih sesuatu, pakaian dan sesuatu, itu tidak tahu. Tapi ulama mengambil hukum di sini bolehnya memberikan hadiah. Dikatakan juga dalam hadis, kata Rasulullah SAW, tidak boleh atau tidak sebaiknya perlombaan dilakukan pada unta, panah dan kuda. Sebaiknya perlombaan dilakukan pada unta, panah dan kuda. Artinya Nabi SAW memotivasi olahraga ini, menunggangi kuda dan unta dan memanah. Dan ini selalu dijadikan sebagai pertandingan supaya dia menjadi kebiasaan muslimin, itu yang dimaksud, gitu kan? Sebagian ulama hadis menarik ini, mengatakan ini bisa ditarik dalam semua kebiasaan yang membawa kepada kesehatan. Misal orang sekarang kalau kuda dia sulit, mesti di kota, tidak mungkin ada tempatnya jauh dan sebagainya, dia misalnya keterampilan bawa mobil, keterampilan naik motor, ya. Tapi tentu di sini bukan ugal-ugalan, ya, dia pada tempatnya. Ada orang luar biasa gitu, ya. Saya pernah lewat di satu tempat di Jakarta ini, belum lewat subuh, menjelang subuh ada ceramah waktu itu. Menjelang subuh, mereka bukannya ke masjid malah balap-balapan motor, tidak pakai helm dan segalanya, mengganggu orang di jalan. Akhirnya orang pada nunggu, padahal orang punya banyak hajat, ini kan? Bukan ini yang dimaksud. Tapi keterampilan memang kalau dia memang masuk ke mana dia berlatih atau mungkin pada saat dia pakai kendaraan dia coba keterampilannya, tapi bukan mengganggu orang lain. Ini semua insya Allah masuk di dalamnya. Dan apapun yang berhubungan dengan masalah yang ditunggangin masuk dalam makna hadis ini. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah berenang. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, ajarkan anak kalian memanah, berkuda dan berenang. Dan kita tahu berenang adalah melatih pernafasan, melatih kesabaran, ya, melatih tulang-tulang, otot-otot, ini semua bagus, ya. Dan berenanglah teman-teman dengan dua hal pesan saya. Yang pertama, hindari tempat-tempat kemaksiatan, gitu kan. Jadi jangan sampai, oh Nabi kan suruh berenang, tidak apa-apa masuk kolam renang ini, kan. Jangan. Di situ ada orang perempuan telanjang, ya jangan masuk di situ. Kan itu. Jadi jangan kena sunnah berenang lalu kita main sembarangan saja, kan sunnah. Ya sunnah, tapi matanya juga haram, tidak boleh. Jadi harus dijaga kan gitu. Nah di sini bisa seseorang melatih, misalnya saya tahu ada beberapa ikhwah yang melakukan berenang karena dia butuh untuk melatih dirinya, maka dia datang ke kolam renang tapi di waktu pagi, di awal pagi dibuka, habis subuh nggak ada orang, dia bayar kemudian dia berenang, dia berlatih, dia sampaikan ke saya sendiri, gitu kan. Kalau ini sangat bermanfaat buat saya gitu. Karena dia punya penyakit sesak nafas sampai dia kadang-kadang harus menggunakan alat, sekarang sudah sembuh karena dia berenang saja. Ya, ada beberapa orang yang melakukan itu dan ini sangat positif gitu kan. Atau mungkin orang ke laut, ya, ke tempat yang luas atau sungai dan seterusnya, ini mungkin dia bisa lakukan. Dan ini sebuah keterampilan yang sangat bagus sekali. Kalau di Saudi ada satu hal yang positif, ya, tapi saya tidak tahu di Indonesia, mungkin kita bisa samakan dengan orang sewa villa, ya. Villa-villa mungkin di tempat-tempat rekreasi, mungkin di puncak di mana, kemudian dia sewa, mungkin ikhwah sama ikhwah, kemudian mereka menggunakan kolam renang yang ada. Mungkin seperti itulah, karena di Saudi biasa begitu. Dulu kami kalau waktu masih mahasiswa, di waktu-waktu tertentu kami liburan dengan teman-teman mahasiswa, tentu semuanya laki-laki pada saat itu, kemudian kami sewa villa, ada kolam renang, lalu kemudian kita buat pertandingan, gitu kan, olahraga atau ikhwah-ikhwah yang memang sampai ada teman-teman, masya Allah dulu memang pelatih berenang, lalu kemudian dia melatih ikhwah-ikhwah untuk itu. Ini juga sangat positif dan insya Allah diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat teman-teman, lomba lari. Dan lari ini sangat penting untuk dilakukan dan Nabi SAW mempraktekannya sebagaimana dalam hadis yang sahih. Disebutkan bahwasanya Aisyah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kata Aisyah, saya pernah diajak oleh Nabi SAW berlomba lari dan saya mengalahkan beliau. Tapi pada saat tubuhku sudah gemuk, maka Nabi SAW mengalahkanku. Gitu kan? Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, kemenangan ini adalah bayaran daripada kekalahan saya yang lalu. Sebagian orang cuma mengatakan ini romantisnya Nabi sama Aisyah. Tapi ini sempit kalau cuma sekedar itu. Tapi Nabi SAW memang sekalian melatih istrinya olahraga memang. Gitu kan? Dan sebagian ulama hadis mengatakan Nabi SAW membiarkan Aisyah menang pertama untuk membesarkan jiwanya. Karena Nabi pasti menang semestinya gitu kan.
Jadi bolehlah antum kalau aja istri lari, kasih jiwanya besar. Oh yang menang, Masya Allah. Jadi yang jelas lomba lari gitu kan. Dan juga disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih, di antara yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku yang sangat mulia tentang keterampilan ketangkasan berperang gitu kan, tapi masih dalam bahasa Arab. Saya nggak tahu bahasa Indonesia ini ada atau tidak. Tapi buku ini sangat lengkap, sampai manfaat-manfaatnya, sampai jenis-jenis anak panahnya, segala macam dirincikan luar biasa. Khilaf di antara ulama tentang mana boleh, mana nggak boleh, panjang lebar, buku yang sangat lengkap. Di antaranya adalah para sahabat sering berlomba lari. Jangan mereka berlomba lari mengelilingi Madinah, gitu kan? Para sahabat, mereka berlomba lari dan Nabi SAW motivasi mereka untuk itu, memotivasi mereka untuk itu. Dan kita tahu teman-teman, lari dan jalan ini selain memang olahraga yang sudah dikenal secara internasional, kita punya ibadah dalam Islam memang menggunakan olahraga ini. Misal haji dan umroh, ada tawaf, ada sa'i, di sa'i ada berlari, kan gitu. Ada olahraga itu. Ya, dan itu olahraga memang kita melakukan sampai keringatan, gitu kan. Orang olahraga dan mau tua mau muda tetap lakukan sama, tawaf, kecuali dia tidak mampu sama sekali baru pakai alat gitu kan. Kalau enggak mereka jalan, mereka lari. Kita tahu juga di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, di zaman Nabi SAW mereka berjalan kaki. Mereka berjalan kaki dan ini berarti menandakan kita punya agama memang itu. Kita tahu motivasi untuk ke masjid ya. Dengan gantung dengan fadilah jalan kaki. Makin jauh makin besar pahalanya kan gitu. Karena makin banyak langkahnya berarti kan ada hubungannya dengan masalah itu ya. Dan ini juga termasuk disebutkan dalam riwayat. Juga pernah terjadi teman-teman sekalian, kalau antum sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu saya jelaskan tentang awal mulanya perintah kenapa laki-laki kalau pakai ihram lengan kanannya diperlihatkan. Sudah tahu belum? Sudah tahu jawabannya pasti. Pasti belum. Nabi SAW pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah teman-teman sekalian, kan diantaranya tidak boleh muslimin masuk umroh pada saat itu. Umrohnya tahun depan. Maka setelah terjadi kesepakatan Hudaybiyah, Nabi SAW menyerang Khaybar segala macam, menang. Akhirnya tahun depannya Nabi ingin umroh, namanya umrah qadha. Quraisy nggak bisa tahan lagi kan ada kesepakatan. Muslimin boleh masuk 3 hari. Maka Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan supaya orang-orang Mekah mau keluar dari Mekah, dia sebarin isu. Abu Sufyan bilang, muslimin sedang kena penyakit kuning ya. Penyakit kuning ini di zaman dulu mereka anggap penyakit kuning itu orangnya lemah badannya, bisa anggota tubuhnya luka-luka, terus menular, segala macam penyakit yang tidak baik gitu. Supaya tujuannya agar masyarakat mau keluar, karena kalau mereka tinggal di Mekah akhirnya muslimin masuk jumlahnya ribuan orang, bisa banyak masuk Islam. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam tentunya gitu kan. Maka beliau mengatakan, dia mengatakan keluar semuanya. Kalau tidak nanti kalian kena penyakit kuning ini menular. Maka orang-orang Mekah semua pada keluar. Mereka tinggal di gunung-gunung di sekitar Ka'bah. Mereka lihat muslimin. Nabi SAW dengar kalimat itu. Dengar masalah ini. Lalu beliau mengatakan, Allah akan merahmati siapapun yang hari ini menunjukkan kekuatannya. Perlihatkan lengan kanan kalian. Lipat kain ihram di bawah. Ketiak sebelah kanan. Dilihatkan kan? Dan berlarilah. Berlari kecil lah sementara tawaf. Dan berlari kecil teman-teman beda dengan lari cepat. Orang berlari kecil tapi dengan menggunakan kekuatan, kayak lari di tempat tapi dengan kekuatan itu lebih banyak menyerap tenaga. Kita tidak dibantu oleh adanya angin atau apa kan gitu. Kalau orang lari mungkin masih ada angin, masih ada pijakan yang bisa kita lakukan, itu lebih ringan dibandingkan orang lari di tempat, lebih meletihkan gitu kan. Nabi SAW suruh berlari kecil sementara tawaf, lihatkan lengan sambil membaca talbiyah. Pada saat dilakukan itu orang-orang Quraisy bilang, tidak mungkin orang sakit kuning begini. Nih, luar biasa kekuatannya dengan suara kaki mereka lari di tempat jalan. Maka ada perintah itu dan jadilah sunnah sampai sekarang. Sampai sekarang disunnahkan bagi laki-laki berlari kecil di putaran tawaf. Tentu kalau tidak lagi padat ya. Itu apalagi pada saat itu memperlihatkan kekuatan kepada orang-orang musyrik dan ini termasuk terjadi. Yang kelima teman-teman sekalian, setelah tadi tentunya memanah, menunggangi kuda, berenang, berlari. Kemudian yang kelima adalah memainkan pedang. Dan Nabi SAW termasuk orang yang sangat mahir memainkan pedangnya. Ya. Begitu pula dengan para sahabat. Dan kita tahu kisah bagaimana para sahabat memainkan pedang-pedang mereka, diantaranya Zubair yang bisa membelah 2 orang musyrik kafir Mekah. Dibelah 2 dengan kekuatannya gitu kan pada saat terjadi perang Khandaq. Itu bagaimana kekuatannya gitu.
Dan luar biasa bagaimana Ali bin Abi Thalib juga bisa membunuh salah satu orang kafir Quraisy yang ditebaskan dari kemaluannya terbelah sampai mendekati dadahnya, dan seterusnya gitu kan. Dan punya kekuatan, dan Nabi SAW memerintahkan itu, membolehkan para sahabat untuk melatih keterampilan selain fisik dan juga memainkan pedang ini. Dan juga kita tahu Nabi SAW membiarkan orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, terkenal mereka ahli membuat pedang dan suka memainkan pedang itu, punya keterampilan. Itu menunjukkan di depan para sahabat di masjid, dan Nabi SAW membiarkannya. Sempat waktu itu Umar lihat ada orang-orang dari Habasyah bukan muslimin datang mau menawarkan, mau menunjukkan keterampilannya. Nabi ajak ke masjid. Umar begitu masuk lihat orang-orang ini mainkan pedang di masjid, dilempari batu. Sama Umar dilempari batu gitu kan, suruh bubar. Kata Nabi SAW, biarkan hai Umar, karena saya yang memerintahkannya. Maka Umar pun duduk akhirnya melihat bagaimana keterampilan mereka, dan juga hadis Bukhari yang menjelaskan bagaimana Aisyah pun berkata, ya Rasulullah saya juga ingin lihat. Lalu Nabi SAW meletakkan Aisyah di punggung belakangnya, lalu mengangkatnya sehingga Aisyah bisa melihat dari dalam rumahnya ke arah masjid. Dan ini berarti membolehkan, Nabi SAW membolehkan itu. Dan Nabi SAW membiarkan para sahabat menyiapkan pedang-pedang mereka, ya. Kemudian yang keenam teman-teman sekalian adalah gulat, bergulat. Dan ini sudah masyhur kisah Nabi SAW memotivasi para sahabat setiap kali mereka kumpul, selain memanah, selain menunggangi kuda, melempar tombak, dan beliau seringkali membiarkan para sahabat untuk bergulat. Dan pernah dalam satu kasus Ali bin Abi Thalib bergulat, dan beliau sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in yang terkenal dengan punya kekuatan fisik yang sulit untuk dikalahkan. Dan kita tahu gulat memeras tenaga banyak sekali, sehingga akhirnya membuat sulit untuk gulat untuk melawan orang yang kedua atau orang yang ketiga, karena butuh energi. Tidak boleh melukai tapi bisa menekuk, ya, sampai orang itu sudah tidak mampu. Alhamdulillah. Kita tahu sekarang teman-teman sekalian, pada saat itu Ali bin Abi Thalib sempat mengalahkan 3 orang dari sahabat, dan sangat kuat. 3 orang dikalahkan gulat dan ditekuk sampai orang itu mengaku kalah. Kalau masih bisa dilepaskan, lawan lagi, begitu terus. Maka Ali bin Abi Thalib pada saat itu merasa sedikit, oh ini siapa lagi nih yang mau maju gitu. Nabi SAW bilang, hai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, kau akan temukan orang yang akan mengalahkanmu. Ali kena penasaran, pergi ke sana, pergi ke belakang bukit jauh. Begitu dia datang ke sana, ternyata ditemukan di sana ada orang pakai cadar, surban, ditutup semua alisnya dan juga hidungnya sehingga cuma kelihatan bola matanya saja. Lalu membuat ring, ya, dibuat garis di padang pasir, lalu diajak Ali untuk masuk. Tidak bicara apa-apa. Lalu Ali sudah paham, masuk, lalu mereka duel berdua. Dengan beberapa kali gerakan kalah Ali. Ditekuk nggak bisa bergerak, padahal Ali orangnya tinggi, postur tubuhnya tinggi besar, gitu kan. Kemudian yang kedua kali Ali melawan lagi, tekuk lagi, sampai 10 kali Ali kalah. Begitu Ali kalah, Ali mengatakan, saya mengaku kalah, tapi saya ingin tahu siapa anda. Dibuka cadarnya, ternyata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ingin menunjukkan kepada Ali, dan ini pendidikan penting dalam masalah nabawiyah, ya. Beliau tidak mempermalukan Ali di depan para sahabat. Ini Ali, kau lawan saya, enggak. Untuk membuat Ali supaya tidak, jadi jangan sampai sombong, pergi ke sana di belakang gunung berdua. Dan Nabi SAW tidak tunjukkan kalau dia, supaya Ali tidak malu, silakan melawan, gitu kan. Begitu kalah, lalu dia tunjukkan kalau dia adalah Nabi SAW, gitu kan. Dan kita tahu juga riwayat sahih yang sudah sering saya jelaskan tentang masalah Rukanah, pegulat Jazirah Arab yang sangat kuat, terkenal tidak pernah kalah, dan dia menjual jasa itu. Sering datang ke suku-suku nantang gulat. Kalau dia menang, dia bisa mengambil apa saja yang dia mau dari orang itu. Jadi orang banyak tidak mau gulat sama dia, karena orang tinggi besar kuat. Dia datang kepada Quraisy mengatakan, hai Quraisy, maukah saya permalukan Muhammad untuk kalian? Kata mereka, tentu saja. Lakukan apa saja. Dia bilang, saya akan permalukan, tapi apa yang kalian kasih? Kata orang-orang Quraisy, apa yang kau minta? Dia bilang, saya akan tantang dia gulat. Lalu Rukanah pun yang di atas batu lalu berkata, hai Muhammad, Nabi SAW lagi tawaf dengan beberapa sahabat. Dia pikir Nabi pasti tidak mungkin mengiyakan, karena Rukanah terkenal orangnya kuat, ya, keras gitu. Maka dia bilang, hai Muhammad, kau mau saya beriman? Kata Nabi SAW, tentu saja. Dia bilang, kalahkan saya bergulat. Kalau kau kalahkan saya bergulat, saya akan beriman. Dia kaget, tetapi mengatakan, baiklah. Ditantang depan umum, dan ini sifat seorang mukmin, nggak boleh lemah depan orang kafir. Ditantang, iyakan saja, gitu kan. Maka dia bilang, iya baik. Rukanah tidak sangka turun gulat, ternyata dengan beberapa gerakan Nabi SAW kalahkan dia. Dan ini menandakan keterampilan yang luar biasa dari baginda Nabi SAW, gitu kan. Dan 2 kali 3 kali sampai Rukanah akhirnya berkali-kali kalah, sudah rasa malu. Dia mengatakan, baik Muhammad, saya mengaku kalah, tapi saya tidak mau beriman.
Sampai pohon ini bicara, ditunjuk pohon kurma. Lalu anehnya di situ, saya sebutkan ini dalam mujizat Nabi SAW, pohon itu pun akhirnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pohon bisa syahadat pada saat itu. Dan ini mujizat Nabi SAW. Tapi kita masuk dalam masalah gulat. Dan ini teman-teman sekalian masuk dalam kata para ulama. Tentu kalau kita rincikan satu persatu cukup panjang, tapi yang jelas kata para ulama semua mahara ammah, semua keterampilan yang umum yang sifatnya berolahraga dan bisa melatih fisik. Melatih fisik, maka itu masuk dalam sunnah Nabi SAW. Ya. Tapi di sini tidak masuk teman-teman sekalian dalam masalah olahraga otak. Ya. Orang biasa mengatakan catur juga olahraga. Ya. Ini dari mana ini sekarang teman-teman sekalian? Saya mau tanya ini. Ya. Betul nggak orang kalau naik kuda tuh jalannya L? Hah? Di medan perang, memang begitu jalannya. Hah? Bukan ditebas sama musuh nanti kalau begitu. Peluncur itu jalan lurus, gimana cara bisa lurusnya? Ya tidak mungkin, miring maksud saya, ya. Dan seterusnya lah, ya. Sifat-sifatnya macam-macam di situ. Itu dengan alasan olahraga otak, olahraga otak tuh hafal Quran, hafal hadis, gitu kan? Menghafal itu olahraga otak gitu. Bukan dengan cara seperti itu, tapi olahraga yang berhubungan dengan kekuatan fisik itu sunnah. Apapun sifatnya. Kata ulama masuk dalam masalah karena semua ini mana, nunggangi kuda, lari, berenang, gitu kan? Ini semua teman-teman sekalian gulat untuk fisik. Berarti larinya ke situ. Dan ternyata kata para ulama, kekuatan fisik yang dilatih itu akan mencerdaskan akal. Hubungannya di situ. Jadi orang kalau sering olahraga itu mencerdaskan pikiran dia karena badannya sehat, otaknya juga akan sehat. Biar dia setengah mati bahasanya dengan olahraga otak, kalau fisiknya tidak baik sama saja. Itu kurang lebih. Baik, kemudian teman-teman sekalian kita pindah ke masalah yang kesembilan, adanya fadilah syaja'ah, keberanian. Selain keterampilan harus ada keberanian. Dan ini dalam Islam ditekankan sekali, tidak ada sifat pengecut bagi seorang muslim. Dan kita tahu, lari dari kancah peperangan dosa besar. Dan kita lihat di sini Abu Talha radhiyallahu anhu bagaimana membela Nabi SAW, sampai tinggal dia dengan Nabi saja, dia masih memasang tubuhnya untuk menjadi tameng, gitu kan? Ini keberanian yang luar biasa ini. Sementara banyak sahabat yang sudah meninggalkan Nabi SAW pada saat itu, tapi dia datang. Dan ini fadilah syaja'ah. Dan kita tahu syaja'ah ini teman-teman atau keperkasaan ya, keberanian ini kalau memang dia pada tempatnya maka itu terpuji. Misal membela agama Allah, ya, kita tunjukkan. Dan bukan keperkasaan ini diperlihatkan dari memukul istri misalnya, mukul anak, ya, tunjukin kepada anak kecil, ya, atau adik kelasnya, atau dia tindas bawahannya. Ini semua tidak, bukan masuk dalam masalah keperkasaan. Memang keperkasaan kata ulama masuk dalam masalah kalau dia membela kebenaran dengan kekuasaan fisiknya, itu keberanian namanya, itu keperkasaan. Dan ini sangat terpuji dalam agama Islam. Dan kita tahu di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pengecut dan pelit. Jadi kita tidak boleh pengecut teman-teman sekalian. Jangan hak kita diambil orang lain lalu kita berikan, tidak. Kalau itu hak kita, kita bela, gitu kan. Semampu kita. Dan kata Nabi SAW, siapa yang meninggal karena membela kehormatannya, mati syahid. Kan itu. Berarti ada perintah itu, dan ini fadilah tersendiri. Ini pelajaran yang ke-9 yang bisa kita ambil tentang masalah syaja'ah. Kemudian yang ke-10 teman-teman sekalian adalah mengembalikan segala sesuatu pada ahlinya agar target terpenuhi. Yang saya masukkan sini pelajaran diambil daripada Abu Talha, waktu lihat perilaku istrinya tadi menyembunyikan atau menunda pemberitahuan tentang matinya anaknya, dia nggak langsung menghakimi dan memvonis istrinya. Tapi dia kembalikan kepada Nabi SAW, dia mengatakan, kenapa kau biarkan saya makan sampai kenyang dan menikmati tubuhmu, kemudian kamu tidak memberitakan? Saya akan lapor ini kepada siapa? Nabi SAW. Artinya, saya mau tahu hukumnya, boleh nggak ini perilakumu ini? Dan ini kembalikan sesuatu pada ahlinya. Nabi SAW juga mengembalikan anak-anak panah, busur-busur panah pada saat ada sahabat yang lewat mendekati Nabi SAW waktu sudah terdesak tadi. Kemudian mereka mau memanah musuh, kata Nabi SAW, berikan kepada Abu Talha. Dikasih kepada ahlinya, yang lebih ahli itu lebih menguasai. Kita tahu juga pernah ada sahabat yang mimpi mendengarkan kalimat azan, lalu Nabi SAW suruh ajarkan kepada Bilal
Kata Nabi SAW, karena Bilal lebih indah suaranya daripada kamu. Jadi memberikan pada ahlinya itu penting. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian mengembalikan perkara bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Gitu kan? Jadi harus kita kembali pada ahlinya. Gitu. Ini juga pelajaran. Yang ke-11 teman-teman sekalian adalah pentingnya membawa setiap anak yang baru lahir kepada orang saleh, agar orang saleh itu mentahniknya, mengunyah kurma, lalu kemudian membiarkan si bayi itu mengisapnya, sebagaimana perilaku tadi Abu Talha dan Anas bin Malik yang membawa bayi yang baru lahir yang bernama Abdullah kepada Nabi SAW. Dan ini tradisi para sahabat, gitu kan? Bagaimana mereka membawa kepada Nabi SAW, dan Nabi langsung mentahnik, minta kurma ajwa Madinah, mengunyahnya lalu menempelkan di langit-langit bayi tersebut, lalu kemudian diisap. Sebagian ulama menentukan mengatakan ini paling baik dikerjakan di masa 7 hari pertama dari masa lahir, sampai menunggu akikahnya, dan itu akan membantu dia untuk lebih mudah untuk meminum ASI dari ibunya, menguatkan fisiknya, karena kurma sangat sehat. Ini diantaranya. Dan juga orang soleh itu memberikan dia nama, sebagaimana Nabi SAW memberikan nama. Jadi bukan cuma tahnik, minta nama yang baik. Maka Nabi SAW memberikan nama Abdullah, dan juga minta agar orang itu mendoakan sebagaimana Nabi SAW mendoakan Abdullah. Dan akhirnya Abdullah diberkahi oleh Allah hidupnya, diberikan dikarunia 9 orang anak laki-laki, semuanya juga hafal Al-Quran. Selain Abdullah sendiri juga begitu. Yang ke-12 teman-teman, bolehnya perempuan ikut jihad. Sebagaimana tadi penyampaian Anas bin Malik tentang kehadirannya Ummu Sulaim dengan Aisyah radhiyallahu anha ajma'in, di mana mereka membawa air, perang lagi berkecamuk, mereka bawa air memberikan kepada para mujahidin supaya minum. Berarti boleh mereka hadir di situ, gitu kan? Boleh mereka hadir di kancah peperangan. Kemudian yang ke-13 teman-teman sekalian, fadilah bersedekah di jalan Allah, dan usahakan dalam bersedekah itu memberikan yang termahal dan yang terbaik, karena Allah akan membalas sesuai dengan kadar niat seseorang, dan Allah akan membalasnya tanpa hisab. Seperti kasus tadi, Abu Talha memberikan tanah atau kebun kurmanya di Bayruha yang dikenal dengan sangat mahal dan sangat bagus, lalu kemudian dia infakkan jalan Allah, sampai Nabi SAW mengatakan inilah harta yang menguntungkan. Dan ingat juga kisah Abdullah bin Mas'ud yang pernah kita sampaikan, kata beliau pesan yang sangat penting bagi kita semua, siapa yang bisa meletakkan hartanya di langit sehingga tidak terjangkau oleh pencuri dan tidak terjangkau oleh rayap, maka lakukanlah. Maksudnya sedekahlah, disimpan sama Allah di langit kok itu, tidak akan dicuri pencuri, tidak akan juga dimakan oleh rayap. Ini bahasa yang sangat santun dan membuat orang atau motivasi orang untuk melakukan sedekah. Dan ingatlah teman-teman sekalian, sedekah hanya akan mendatangkan terbukanya pintu rezeki, hanya akan terbukanya pintu rezeki. Yang ke-14, fadilah orang menjadi kaya dalam Islam. Karena Abu Talha orang kaya raya, dan kita tahu banyak sahabat menjadi kaya. Dan kalau ada pertanyaan, apakah saya disuruh jadi orang kaya dalam Islam? Jawabannya iya. Bagaimana? Kata kuncinya sederhana, ikhlaskan niat ingin mencari nafkah, kemudian perhatikan 3 hal sekaligus berentetan, modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal, selebihnya yang kelima tawakal kepada Allah. Maka dipastikan akan Allah bukakan rezekinya. Dan ini menjadi orang kaya penting. Saya mengajak seseorang sholat di masjid, saya dapat pahala 10 misalnya. Orang yang saya ajak sholat bersama saya, dia juga dapat 10, tapi karena saya yang ajak dia, maka saya akan dapat pahala 10 lagi seperti dia, tanpa dikurangi pahala dia, karena saya yang ajak. Baik, imam yang sholat jadi imam, dia akan panen pahala makmumnya, muadzin akan panen pahala semuanya. Tapi ada orang yang panen pahala karena hartanya, yang membangun masjid itu. Kalau kita nggak punya harta, nggak bangun masjid, dari mana kita bisa dapat pahala? Bayangin kalau 1000 orang, 3000 orang yang sholat, 5000 orang yang sholat, kita hanya berinfak. Dan ingat teman-teman, berinfak ke masjid ini walaupun bukan kita bangun semua, kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung, atau dalam riwayat lain dikatakan seperti sarang burung, kita sumbang 1000 rupiah, 5000 rupiah, semampu kita, gitu kan? Maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Artinya kita punya andil di pahala itu. Ini penting sekali untuk dilakukan. Maka perlu menjadi orang yang mampu teman-teman. Kita tahu jihad dalam Islam selalu dimulai ayatnya dengan bi amwalikum wa anfusikum. Selalu harta dan jiwa, harta dan jiwa. Jadi memang harta penting, gitu kan? Jadi kita boleh mencari nafkah, boleh mencari harta yang banyak teman-teman sekalian, dan tidak ada batas dalam Islam. Yang penting halal, gitu kan? Sampai Abdurrahman ibn Auf
Ya, pada saat beliau meninggal mau dibangun, mau dibagi hartanya, radhiyallahu anhu, itu sampai emasnya bertumpuk di gudang, sudah banyak diinfakkan, tapi masih banyak tertumpuk, mau dibagi ahli waris, sampai di kampak, yang ngampak itu tangannya memar karena banyaknya emas yang ditinggalkan. Islam dibolehkan itu, nggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka tidak minta-minta, punya kekayaan yang ditinggalkan jauh lebih mulia daripada mereka mengemis pada orang lain. Terus begitu. Dan kita disuruh bekerja teman-teman sekalian, jangan malas. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seseorang antara kalian mengambil potongan-potongan tali, lalu kemudian dia ke hutan, dia kumpul ranting-ranting kering, lalu diikat, dipikul di pundaknya, kemudian dia menjualnya di pasar jauh lebih mulia daripada dia minta-minta kepada orang lain. Kita disuruh berusaha, bekerja, terus ikhtiar, gitu kan? Dan ini dibolehkan. Dan riwayat yang sahih, riwayat Bukhari yang mulia, di mana sahabat-sahabat miskin telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami dari pahala, kami sholat mereka sholat, kami puasa mereka puasa, kami haji mereka haji, tapi mereka punya kelebihan harta karena mereka berinfak kepada kami nggak bisa balas itu. Beritahukan kami amal yang kami kerjakan, kami bisa nyanyi, samain, minimal sama dengan pahala mereka. Kata Nabi SAW, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Dan ini boleh dibaca setelah sholat atau di luar sholat, karena Nabi SAW pernah juga perintahkan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma untuk baca pada saat mereka capek, karena tidak ada pembantu di rumah, mereka letih, mereka baca untuk menghilangkan capeknya. Maka sahabat-sahabat miskin amalkan itu. Rupanya dari mulut ke mulut sahabat kaya dengar, gitu kan? Sahabat kaya juga amalin. Yang miskin pernah datang lagi, ya Rasulullah, ini hadis sahih riwayat Bukhari ya. Maka kata sahabat yang miskin, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya dengar hadis Anda. Maksudnya beritahukan lagi kami. Apalagi yang lain nih? Kata Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Artinya ada motivasi, karena menjadi kaya atau miskin ikhtiar itu. Ikhtiar orang. Yang penting kita berusaha dan punya ilmunya, insya Allah akan mendapatkan. Dan saya sarankan teman-teman kembali kepada judul ceramah saya di YouTube, ada Saudaraku yang Rahasia Rezekimu, akan membahas masalah itu. Baik, selanjutnya adalah yang yang ke-15 adalah bolehnya mengambil berkah dari Nabi SAW semasa beliau hidup, sebagaimana beliau telah memberikan rambutnya kepada Abi Talha. Tapi ini hanya Nabi semasa hidup, hanya Nabi Muhammad SAW. Karena ini dalilnya seperti itu. Dan tidak pernah disebutkan ada sahabat yang mengambil dari Abu Bakar misalnya, karena dianggap Abu Bakar ulama sahabat. Tidak pernah ada yang didengarkan sahabat mengambil dari Umar, gitu kan? Tidak pernah sama sekali. Tapi pada Nabi SAW mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah yang ke-16, fadilah tentang orang yang juhud dalam ibadah untuk mengejar ridho Tuhannya. Seperti Abu Talha, paksa diri tidak pernah tinggalkan sholat malam, tidak pernah tinggalkan puasa. Pokoknya tidak boleh diganggu gugat program itu. Apapun konsekuensinya saya harus kerjakan. Dan dikatakan dia, Anas bin Malik mengatakan, Abu Talha tidak berbuka puasa, maksudnya tidak batalin puasa-puasa sunnahnya kecuali di Idul Adha, Idul Fitri. Kalau selain daripada itu dia berpuasa, gitu kan? Dia lakukan semaksimal mungkin. Kemudian juga yang selanjutnya yang ke-17 adalah adanya karamah untuk orang-orang beriman. Karamah adalah kelebihan yang Allah berikan kepada orang beriman pada saat dia sudah sampai pada puncak ketaatannya kepada Allah. Seperti pernah saya bahas tentunya, kalau teman-teman ikuti di YouTube ada bahasan Minhajil Muslim Karamatil Aulia, karamahnya para wali-wali Allah dan tipu dayanya syaitan, dan syaitan dan tipu dayanya, gitu kan? Jadi ada bedanya di situ. Seperti misalnya ada sahabat Ibnu Ummul Maktum, buta matanya, itu kalau beliau pulang dari masjid habis sholat isya gelap kan, buta dia jalan. Tapi para sahabat yang lain melihat dari dahinya keluar cahaya menerangi jalan. Juga ada di antara sahabat mendengarkan seperti Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhu ajmain, itu mendengar, Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum ajmain itu mendengarkan suara tasbih makanan yang sedang mereka makan. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaan Qur'annya. Abu Hurairah sempat menangkap syaitan yang berusaha mencuri dari Baitul Mal menjadi manusia, dan sekian banyak, gitu kan, yang merupakan karamah aulia. Waktu saat kita jelaskan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan banyak sekali karamah mereka yang memang diberikan oleh Allah SWT. Di antara karamah Abu Talha adalah bagaimana jenazahnya pada saat mati 7 hari tidak dikubur dan tidak rusak, dan akhirnya Allah kabulkan sebagaimana dia minta untuk mati syahid. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, 18 adalah setiap muslim harusnya punya niat yang jujur, yang tulus kepada Allah agar hidupnya dipenuhi dengan berkah,
Dia boleh meminta agar diberikan pasangan yang baik, selalu berdoa dalam masalah itu, selalu berdoa kebaikan. Dan dia harus meninggalkan semua niat atau permintaan atau ucapan yang buruk, atau dikenal dengan laknat biasanya ya. Jadi seorang muslim harus menghilangkan dari kamus otaknya teman-teman sekalian. Kita semuanya harus hilangkan dari benak kita semua persepsi, semua kata-kata negatif. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mungkin punya anak, saya tidak mungkin menikah, saya tidak mungkin berhasil. Ini semua tidak ada dalam kamus otak kita, harus dihapus. Ini namanya kalimat pesimis. Dan Nabi SAW mengatakan, aku tidak suka, aku benci kalimat pesimis, dan aku suka dengan al-fa'al. Lalu para sahabat mengatakan, apa itu al-fa'al ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Saya bisa, saya mampu, insya Allah baik. Bahkan sebagian ulama salaf kalau menemukan ada masalah dengan istrinya, mereka pada saat pulang ke rumah mengatakan, insya Allah kalau saya balik istri saya sudah jadi baik. Maka dia temukan istrinya berubah, gitu kan? Atau dia sedang menghadapi masalah dengan seseorang tidak bayar utang, maka dia mengatakan, mereka mengatakan, ya Allah mudah-mudahan setelah saya ketemu maka dia akan membayar utangnya, dan seterusnya. Maka mereka selalu menggunakan kalimat-kalimat positif. Di antaranya, ya Allah tutuplah hidupku, penuhilah hidupku dengan berkah, baik di keluargaku, di hartaku, di anak-anakku, dan tutuplah hidupku dengan mati syahid. Maka ini termasuk kalimat-kalimat positif yang bisa kita ambil dari kisah sahabat yang mulia Abu Talha radhiyallahu anhu. Kalau benar dari Allah, saudara-saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.